Selamat sore, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat petang, selamat berjumpa dalam ibadah Kamis Putih. Semoga Tuhan menyertai kita. Sebelum memasuki ibadah, mari sejenak kita bersaat teduh secara pribadi. Dipersilahkan. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersekutu dalam perayaan iman, ibadah Kamis Putih. Mengenang saat-saat Tuhan Yesus melihat gambaran kegelapan, bayang-bayang siksaan dan penderitaan, melihat bayang-bayang kematian yang sudah di depan mata. Mengenang di malam menjelang penyalibannya, Yesus memilih berdiam di tengah para murid-Nya. Mengenang saat Tuhan Yesus secara dramatis dan mengejutkan merendahkan diri, mengambil pekerjaan seorang budak, menjadi hamba, membasuh kaki murid-murid-Nya. Mengenang saat Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan menuang anggur sebagai lambang tubuhnya yang akan diserahkan untuk disiksa dan darahnya yang akan dicurahkan. Semuanya bercerita tentang kerendahan hati, kemuliaan kasih. Yesus telah memanggilmu. Simak suaranya merdu, kasih Tuhanku lembut. Kasihnya
Marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kata Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, peristiwa Paskah menjadi titik balik sejarah perbudakan di Mesir. Ketika Tuhan berjalan melewati, melepaskan seisi rumah mereka dari tulah anak sulung mati. Karena ada olesan darah anak domba pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah mereka. Bagi kita, umat Kristiani, Paskah berarti dilepaskannya kita dari perbudakan dosa dan dianugerahkannya kepada kita keselamatan oleh darah Sang Anak Domba, Tuhan Yesus Kristus. Kebebasan kita sesungguhnya hanyalah karunia Allah belaka, dan keselamatan kita hanya anugerahnya semata. Saudara-saudara, sudahkah kita selalu bersyukur atas anugerah keselamatan yang dibayar dengan harga yang sangat mahal, tubuh dan darah Tuhan Yesus? Sudahkah kita menunjukkan karakter Kristus, hidup dengan kerendahan hati oleh dan untuk kemuliaan Allah? Jemaat, kami persilahkan duduk. Marilah kita menghampiri hadirat Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, dan mohon pengampunannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati, kami mengakui betapa sulitnya kami mengarahkan pandangan kami selalu kepadamu. Kami selalu disibukkan dengan perkara-perkara kecil, sehingga susah, bahkan merasa tidak punya waktu untuk berjumpa denganmu. Pikiran kami sering melayang-layang, menginginkan hal-hal yang menyesatkan. Engkau menyediakan segala yang kami perlukan dengan cukup. Namun, kami sering meragukan kasih dan rahmat-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Pandanglah kami dalam kemalangan kami. Bawalah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan kami. Tolong kami tetap bertahan untuk tidak lari dalam keputusasaan kami. Biarkanlah kami berdiam diri
untuk tidak menyembunyikan diri di hadapan-Mu. Tuhan, bebaskanlah tubuh kami yang gerah dan lemah oleh dosa. Pulihkanlah pikiran kami yang kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamatkan kami dari jerat maut. Kami rindu Tuhan, memiliki hati seperti hati-Mu, memiliki kasih seperti kasih-Mu, memiliki kerendahan hati, kemuliaan kasih-Mu. Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosa-dosanya dan mau bertobat. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit, berdiri. Berita anugerah diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikian sabda Allah. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan, lambungkan pujian syukur kita melalui nyanyian Kidung Baru 17, bait pertama, agungkan kasih Allahku. Kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, ketika pun terdapatlah, karena kasih-Nya Tuhan, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih yang agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya telah tiba.
Pada saat terakhir itulah Yesus mengungkapkan kasih kepada murid-muridnya sepenuhnya dengan membasuh kaki mereka dan makan perjamuan bersama. Meski ia tahu niat jahat Yudas Iskariot, Yesus menunjukkan bahwa kasih Allah tidak dapat dikalahkan oleh kejahatan. Marilah kita menghayati pembasuhan kaki oleh Sang Guru kepada murid-muridnya. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah mencurahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu.
Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Apa yang kuperbuat padamu sekarang, kamu tidak tahu, tapi kamu akan tahu kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Kalau engkau, aku tidak basuh kakinya, aku tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi tangan dan kepalaku juga. Barang siapa sudah mandi, ia tidak perlu membasuh selain kakinya, karena seluruhnya sudah bersih. Hanya tidak semua tangan bersih. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya. Dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu tepat. Akulah Tuhan dan Guru. Maka kamu pun wajib membasuh kaki, saling membasuh. Aku yang adalah Tuhan dan Guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah diperbuat padamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih daripada Tuhannya, dan seorang utusan tidak lebih daripada orang yang mengutusnya. Dan kamu akan berbahagia jikalau kamu tahu semua, jikalau kamu melakukan. demikian sabda Allah. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya.
Tuhan, ampunilah kami. Kami percaya kerendahan hati, kemuliaan kasih-Mu akan memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kami. Kini kami membuka hati untuk mengasihi-Mu. Hidup takut akan Tuhan dan taat pada firman-Mu. Dalam pertolongan dan penyertaan-Mu yang sempurna. Amin. Mari kita memasuki meja perjamuan Tuhan, menghayati firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, Terimalah. Makanlah, ini tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan. Mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan Terimalah. berkata, Terimalah dan minumlah. Terimalah dan minumlah, sebab ini adalah darah perjanjian, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita di meja perjamuannya
sekarang marilah kita masing-masing mengucap syukur dan memuji Tuhan. Demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan semua kebaikannya. Dia yang mengampuni semua kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Oleh sebab itu, mulut dan hatiku akan mengucapkan puji-pujian bagi Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 152, Padamu Tuhan kuserahkan jiwa ragaku. Padamu Tuhan ku serahkan jiwa ragaku, menjadi hamba yang setia taat padamu. Kuatkanku ya Tuhan di dalam cobaan, sehingga imanku teguh dan tak hancur darah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu Maha Kasih? Amin. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu pilih kasih? Amin. Oh, tidak ada yang amin. Ya. Karena memang Tuhan tidak pernah pilih kasih. Orang-orang Kristen pun banyak yang salah mengira bahwa Tuhan itu pilih kasih. Bahwa Tuhan itu memilih orang tertentu dan tidak mau menerima orang lain. Bahwa Tuhan sudah menentukan sejak awal tanpa memperhatikan bagaimana kehidupan orang itu, bagaimana respon orang itu. Sungguhnya Tuhan Maha Adil. Oleh sebab itu, atas nama keadilan dan kekudusannya, tidak mungkin Ia akan membiarkan makhluk manusia yang berdosa dibiarkan leluasa ketika memberontak terhadap Dia. Itu akan menyangkali keberadaan manusia dan menyangkali keberadaan Tuhan Allah Bapa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak diskriminatif. Tuhan tidak pilih-pilih orang, pandang bulu, melihat latar belakang, keluarganya, sukunya, gerejanya, bahkan agamanya. Tuhan itu mengasihi semua orang. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang adil. Oleh sebab itu, ketika Adam berbuat dosa, ia harus mati. Ketika umat Israel memberontak, mereka harus dihukum. Ketika manusia memberontak kepada Allah dengan berbuat dosa, maka tidak ada tempat bersama dengan Allah Bapa di surga yang adalah kudus adanya. Oleh karena itu, kasih Allah
dan keadilan Allah hanya bisa terjadi dan nampak dirasakan kalau ada pengorbanan. Dan pengorbanan bukan hanya kasih ketika memberi. Ketika seseorang memberi kepada orang lain, orang itu mengorbankan sebagian miliknya untuk orang lain. Tapi dia mungkin akan mendudukkan dirinya sebagai orang yang terhormat. Atau setidaknya ada godaan untuk demikian. Tapi bagaimana ketika orang memberi diri sekaligus harga dirinya? Bagaimana jika seseorang itu tidak peduli ketika demi pengorbanannya ia harus direndahkan. Ia harus dalam posisi yang rendah, posisi yang hina. Dan itu terjadi dalam rangka untuk menunjukkan kasih. Sebagaimana Yesus mengatakan, "Akulah guru dan Tuhanmu." Orang zaman dulu itu guru, itu bukan sekadar pengajar di sekolah. Guru pada zaman Yesus adalah tokoh yang diikuti hidupnya. Tidak hanya ajarannya tetapi hidupnya. Sehingga seorang murid itu biasanya hidupnya itu mengikuti gurunya. Bayangkan saja seperti di sebuah perguruan silat, di sebuah kuil, ya, tinggal bersama dengan gurunya, belajar hidup bersama gurunya, menuruti ajaran gurunya. Dan Tuhan itu artinya pemilik, penguasa. Gusti itu artinya dia yang memiliki murid itu. Jadi seorang murid itu adalah juga hamba dari gurunya. Dan Yesus adalah dua-duanya. Dia adalah guru, dia adalah Tuhan. Sehingga ketika para murid menyadari akan posisinya seperti itu, maka mereka tidak mungkin bisa membanggakan diri sendiri. Saya malu kalau berpikir seperti itu. Saya kadang-kadang kalau direndahkan, tiba-tiba panas, merasa harga dirinya terhina. Pernahkah saudara mengalami seperti itu? Langsung panas hati. Dikritik saja mungkin akan panas hati. Direndahkan, apalagi. Tapi Yesus bukan hanya dikritik dan direndahkan, tetapi Yesus sendiri yang merendahkan diri demi untuk menunjukkan kasih-Nya. Tapi Yesus yang adalah perwujudan kasih Allah tidak jauh berbeda dari Allah yang adalah kasih itu. Allah itu adil adanya. Karena keadilannya yang merendahkan diri. Sekalipun ia benar, sekalipun ia layak dipuji, tapi ia merendahkan diri demi sebuah tindakan kasih, maka pada waktunya dia akan ditinggikan, sehingga nanti pada waktu Yesus bangkit, ia mengatakan kepada para muridnya, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi." Itu artinya upah bagi Yesus ketika ia merendahkan diri sedemikian rupa. Ia tidak mencari kehendak-Nya, ia mencari kehendak Bapa. Ia tidak mencari kesenangannya, tapi mencari kerinduan Bapa. Ia mencari kemuliaan Bapa. Tapi Bapa yang Maha Adil akan mengembalikan kemuliaan kepadanya. Karena itu tidak mungkin orang yang beragama Kristen sekalipun ketika hidupnya selalu mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri dan tidak mau direndahkan orang lain, selalu mempertahankan harga diri, dia merasa bahwa dia layak untuk dimuliakan di surga. Oh tidak. Seorang pengikut Yesus harus mengikut teladan Yesus, merendahkan diri demi kasih. Dalam keluarga, dalam jemaat,
lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, direndahkan sebagai murid Yesus, itu biasa. Tetapi segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita mengambil saat hening. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, sungguh tak terbilang cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau yang adalah Guru dan Tuhan kami, merendahkan diri, membasuh kaki kami. Engkau berkorban bagi kami, menjadi orang yang bersalah, sekalipun tidak salah. Menanggung segala penderitaan, sekalipun Engkau telah melepaskan orang-orang dari penderitaan. Engkau diperlakukan dengan tidak adil, Tuhan, supaya kami mengenal kasih-Mu. Tapi Engkau tidak membiarkan kami hidup di dalam kuasa ketidakadilan itu. Karena ketika kami pun menjadi pengikut-Mu, maka kami pun dimuliakan bersama-sama dengan-Mu, Tuhan, sesuai dengan janji-Mu. Setiap orang yang datang kepadaku tidak akan berharap dengan sia-sia. Karena kemuliaan disediakan, mahkota di kehidupan disediakan bagi setiap orang yang percaya dan mengikut Yesus. Bentuk kami menjadi pelayan-pelayan-Mu, Tuhan. Kami percaya, aku percaya padamu. Karena Engkau Tuhan, adalah guru kami, adalah kekasih kami, juru selamat kami. Dalam nama Yesus. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat beriman di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dimohon untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat. Allah Bapa di surga, sumber segala rahmat, pada malam hari ini Tuhan, kami merasakan saat-saat genting di mana Yesus Kristus mempersiapkan hati untuk menjadi korban anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Ketika kami memandang kepadamu, kami melihat betapa besar kesalahan kami dan betapa kami sering meremehkan-Mu ya Tuhan. Bapa sumber segala rahmat, kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah dan melakukan perjamuan bersama tengah-tengah keluarga di dalam mengingat tentang peristiwa Kamis Putih dan peristiwa persiapan kematian-Mu Tuhan. Sungguh kami terharu. Kami mohon Kau menyertai dan memberkati para hamba-Mu yang boleh melayani, para majelis gereja, diakan, penatua, pendeta, para komisi, para pengurus di wilayah-wilayah, para pengurus persekutuan, sampai dengan sekolah minggu, para pelayan-Mu sebagai tenaga gereja, bagi pelayan ibadah Tuhan, baik untuk petugas multimedia, serta untuk organis, song leader, serta para petugas yang lain. Mohon penyertaan-Mu Tuhan, juga untuk para pelayan-Mu secara khusus di lingkup Klasis, Sinode, Persatuan Kristiani atau Okumene, PGKS, PGI wilayah, PGI dan lingkungan yang luas. Tempat-tempat pekerjaan kami Tuhan, di tempat-tempat kami melayani dan bermasyarakat. Pakai kami sebagai pelayan-Mu Tuhan, dan pakai kami sebagai pelayan sesama kami. Dan Engkau telah terlebih dahulu mengajarkan demikian. Hanya dengan melayani Tuhan, maka cinta kasih-Mu akan menjadi nyata. Hanya dengan melayani Tuhan, maka kami berhak bersama-sama menerima kemuliaan bersama dengan-Mu Tuhan. Hanya dengan menyiapkan harga diri kami diinjak-injak, bukan untuk menginjak-injak nama-Mu Tuhan, tapi untuk menunjukkan betapa kami rela untuk berkorban oleh karena cinta kasih-Mu yang telah terlebih dahulu melakukannya, maka kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kau juga berkati pemerintah kami, para pelayan-pelayan-Mu, tenaga medis yang bergerak bersama-sama untuk menuntaskan perlawanan terhadap pandemi COVID-19 serta bahaya penyakit yang lain. Kami juga menyerahkan dalam kasih-Mu Tuhan untuk para pelayan-Mu di lingkup gereja-gereja di seluruh dunia yang menghadapi berbagai macam aniaya, ancaman peperangan, yang berada dalam pengungsian, yang menghadapi kelaparan, kemiskinan, bencana alam, serta berbagai penderitaan yang lain. Mampukan kami Tuhan memandang kepada Sang Kristus dan melihat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adil adanya Tuhan, dan kebenaran-Mu adalah untuk selama-lamanya. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sakit. Berdoa untuk Bapak Hari Wibowo. Kami berdoa untuk kekuatan dan pemulihan sepenuhnya untuk saudari kami, anak kami, Michelle yang baru saja melahirkan, dan putranya boleh lahir dengan selamat. Kau memberkati segala sesuatunya sehingga menjadi normal dan menjadi baik oleh karena kasih-Mu yang melimpah-limpah. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk Ibu Sri Kawanto, Ibu Darmin Ponco Pawiro. Kami berdoa Tuhan memberikan juga kesembuhan dan kesehatan. Berdoa secara khusus untuk Bapak Supriyo Hadi, pemulihan boleh Engkau teruskan ya Bapak, untuk kesehatan, kekuatan kembali secara fisik pada Bapak Andi Murmana, Bapak Suparman, dan banyak saudara kami yang lain Tuhan, pada Adiswo yang memiliki kelemahan dalam tubuhnya, Engkau yang memberikan kesembuhan dan kesehatan. Bapak di surga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk seluruh keluarga kami masing-masing yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan, yang berada dalam kondisi sakit Engkau sembuhkan, yang berada di dalam kondisi bermasalah Tuhan, Kau juga campur tangan di dalamnya.
Dan Kristus yang adalah sumber panduan hidup kami, jauh lebih besar daripada yang kami pikirkan, berkuasa atas kebangkitan, berkuasa dengan kebangkitan atas kematian. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya di atas itu juga Engkau menyertai kami sepanjang masa. Tengah-tengah segala permasalahan hidup kami, Engkau ada. Bahkan anak dan cucu kami Tuhan, dalam segala kesulitan, dalam belajar, dan dalam permasalahan-permasalahan lain, Engkau juga tolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya syafaat kami Engkau dengarkan. Karena kami landaskan di dalam satu keberserahan dengan keyakinan bahwa Engkau mendengarkan semua doa kami, bahkan Engkau mengetahui segala yang perlu. Karena itu, dengan segala keyakinan kami berdoa sesuai teladan dari Yesus Kristus, Tuhan kami dan Guru kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, maka lepaskanlah kami dari yang jahat Tuhan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Permazmur dalam kitab Mazmur 118 ayat 16 sampai 17 berkata, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Mari kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan menghanturkan persembahan syukur kita. Mengiringi persembahan kita, mari kita puji nama-Nya melalui Kidung Jemaat 287A bait pertama, sekarang bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan mohon Tuhan memberkatinya. Jemaat, kami undang berdiri. Mari kita berdoa. Kemuliaan kasih-Mu sungguh luar biasa ya Tuhan, tak terjangkau oleh angan kami. Kerendahan hati-Mu menyentuh relung hati kami, menampar keangkuhan kami, membuat kami merasa malu. Dengan apa akan kami balas kasih dan pengorbanan-Mu? Dalam kekurangan kami datang membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas kasih-Mu. Kami merasa apa yang kami bawa sungguh tak sebanding dengan anugerah yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mohon Engkau berkenan menerima dan memberkatinya, agar bermanfaat bagi kerajaan dan pelayanan gereja, serta untuk kemuliaan nama Tuhan.
Ajar kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Amin. Jemaat mohon tetap berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, tiba saatnya kita meninggalkan tempat, kembali dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kerendahan hati, kemuliaan kasih-Nya menjaga saudara-saudara untuk fokus kepada Allah. Biarlah kerendahan hati, kemuliaan kasih-Nya mewarnai kehidupan saudara dalam berumah tangga dan bermasyarakat. Ini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Kita tutup dengan menyanyikan Kidung Jemaat 159 bait pertama dan kelima, Yesus Mesias Israel.